everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film misteri trailer keluaran tahun 2023 yang berjudul Rute Nomor 17. Film ini mengisahkan pasangan bucin yang pengen ngerasain zina di tengah hutan, malah harus berakhir tragis ketika mereka diserang oleh sosok misterius dan malah diculik. Di balik itu semua, ternyata ada misteri yang sangat mencengangkan. BTW, Om lagi capek habis liburan lebaran ya. Jadi Om ceritanya seenak udelnya Om aja ya. Nggak usah banyak omdo deh, gas langsung bemper Om Brewok Story. 25 Desember 95, diperlihatkan ada kecelakaan mobil di jalur nomor 17 di tengah hutan. Diperlihatkan juga bila dari dalam tanah keluarlah sosok yang sangat menyeramkan. Belasan tahun kemudian, diperlihatkan bila ada mbak-mbak yang lagi lari dari kejaran makhluk yang sangat cepat. Kemanapun dia berlari, dia tidak bisa lepas dari sosok makhluk itu. Iyalah, malah ditempeleng dong. Beberapa hari setelah mbak-mbak itu ditempeleng demit, diperlihatkan juga ada mobil jeep yang dikagetin oleh sosok Mbak Kunti di tengah hutan. Bukannya kabur, tuh Pak Depade malah turun. Mana dia ngeliat darah lagi di daun? Nah, apa Om bilang didemut sama demit kan? Kenapa mereka bisa sampai di posisi kayak gitu? So kita flashback dulu yuk beberapa hari yang lalu. Di sebuah rumah diperlihatkan mbak-mbak yang bernama Anjana alias Anju lagi asik teleponan gitu. Gak lama kemudian pacarnya Anju yang bernama Kartik datang sambil marah-marah. Kamu tuh teleponan sama siapa sih ya? Mesra bener. Dengan entengnya Anju pun bilang kalau itu selingkuhannya. Ketika Kartik udah mau ngambek, Anju pun bilang, santuy, ini si Yayu kok. Gitu aja cemburuan. Karena diprank sama si Anju, Kartik pun harus menarik tangannya si Anju. Habis itu mereka pun saling rayu. Tangannya udah mulai nakal. Walah wedus, cuman mau ngambil HP toh. Rupanya Anju dan si Kartik itu berniat jalan-jalan. Kartik bilang dia pengen waktu me time aja sama si Anju. Jadi HP-nya dan HP-nya si Anju ditinggal aja biar nggak ada gangguan. Singkat cerita, mereka pun cus pergi. Namun di tengah jalan, Kartik pun menyempatkan diri mampir ke apotik. Sambil berbisik, Kartik pun bilang, "Bos, mau itu dong bos." "Itu apaan?" "Itu loh yang ada rasa-rasanya." "Rasa apaan?" "Rasa yang pernah ada." "Ya itu loh yang ada rasa strawberry, coklat, cilok, ayam geprek." Oh alah, mau beli condom aja pakai main tebak-tebakan segala, emangnya kuis. Ketika udah dapat amunisi buat ganti oli nanti malam, Kartik ini pun gak lupa ngisi amunisi buat mobilnya dulu. Bangkeknya pas mau ngambil duit, tuh condom rasa jeruk nipis malah jatuh. Ya tengsin lah ini mas-mas brewokan. Singkat cerita, mereka pun masuk ke kawasan hutan, rute nomor 17. Ketika mau masuk ke kawasan hutan itu, Anju pun sangat terkesima dengan keindahan hutan yang masih asri itu. Tapi di tengah jalan, Anju pun meminta berhenti secara mendadak. Om kirain kenapa gitu ya. Ternyata si Anju ini pengen udah kebelet katanya. Gabut nungguin capek berak, mendingan minum bir. Tapi karena udah nggak sabar, Kartik pun malah pengen ngintip si Anju yang lagi ngeden. Waduh, bikin kaget aja. Ya, malah peluk-pelukan. Oh, nggak takut gancat apa ya? Namun tanpa mereka sadari, ada sosok yang sedang memantau kemesraan pasangan bucin gak ngotak ini. Gak lama kemudian, mereka pun malah semakin dalam masuk ke dalam hutan. Nah, di sebuah gubuk terbengkalai, mereka pun berniat beristirahat. Om kirain mau diajak ke villa atau ke resort gitu, malah gubuk bobrok. Malu mas sama tampang. Si Anju malah seneng-seneng aja lagi. Dengan sigap, mereka pun saling bekerja sama untuk mengambil kayu bakar, tanpa tahu kalau mereka itu sedang diawasi. Malam harinya, mereka pun malah minum amer, ciu, tua, pokoknya sampai tepar. Nah, ini nih, nggak usah Om ceritain dong ya. Di tengah hutan sepi mabok dingin. Mereka ngapain ayo? Kembali lagi, pas tuh mobil bergoyang-goyang, ada sosok yang kembali mengawasi mereka. Ketika udah masuk ke ronde kelima, si Kartik yang udah kecapean pun malah pengen udut dulu sambil ngumpulin semangat lagi. Nggak kerasa, mereka pun malah ketiduran di mobil. Tapi Kartik itu kebangun karena ada suara yang sangat seram. Takut digrepe-grepe sama genderuwo, Kartik pun berniat cabut dari sana. Mas liwer! Namun anehnya tuh mobil malah mejen gak bergerak. Ngeheknya, Anju ini malah sok tahu dan malah turun. Oh alah ini loh, ada batu yang ganjel. Nah, di mamam genderuwo beneran kan?
2 hari kemudian diperlihatkan ada emak-emak yang mau laporan ke polisi. Di antar Subinspektur Natarajan, tuh emak-emak pun laporan ke Inspektur Salim Muhammad. Rupanya mereka itu adalah ibu kos dan teman-teman kosnya si Anju. Mereka khawatir karena 2 hari Anju hilang. Tahu kalau si Anju pergi sama pacarnya, si Salim ini malah tenang-tenang aja. Bu, gini loh bu ya, ibu nggak pernah muda bu ya. Anju itu kan pergi sama pacarnya kan ya. 2 hari mah nggak bakalan cukup bu. Tunggu aja, siapa tahu besok mereka udah pulang sambil lemes-lemesan. Salim juga menyuruh mereka meninggalin kontak. Kalau ada kabar polisi akan ngabarin. Nah pas mau cabut, ibu kos pun bilang kalau pacarnya si Anju itu adalah anak mantan menteri, Guru Murti. Mendengar itu, tatapan Salim pun langsung berubah. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan kalau si Anju terbangun di sebuah gua misterius. Di sampingnya juga terlihat si Kartik yang masih pules pingsan. Karena haus, Anju pun mencoba mencari air untuk minum, tapi hasilnya nihil. Nah, di sebuah drum, Anju pun menyadari kalau ada cairan di dalam situ. Bangkainya, pas tuh drum ditumpahin, isinya lumpur dan tengkorak manusia. Ya, ini cewek pun langsung histeris lah. Mendengar teriakan si Anju, Kartik pun langsung sium. Di titik ini, mereka pun sama-sama bingung. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Mereka itu nggak menyangka kalau niatnya enak-enak semalam malah membuat mereka kejebak di situasi seperti ini. Selama berjam-jam mereka mencoba mencari jalan keluar, tapi hasilnya nihil. Gua itu seperti labirin yang muter-muter. Bangke, apaan tuh, bikin kaget aja. Nah, kan bikin kaget lagi. Nggak lama kemudian terdengar suara aneh dari langit-langit gua dan keluarlah cahaya yang silau. Habis itu keluarlah Spider-Man Tamil yang gelantungan kebalik. Ini demit atau manusia sih ya? Kayaknya sih manusia, tapi kenapa ini mas-mas misterius mesem-mesem dewe ya? Nggak pakai aba-aba, tuh mas-mas yang kita sebut aja Ghost langsung menyerang si Kartik. Sialnya, si Kartik itu kalah kuat. Ketika si rambut Anju mengenai hidungnya si Ghost, ini orang pun langsung ngedus-ngedus. Habis itu Anju pun langsung dipeluk-peluk sambil kembali diendus-endus rambutnya. Aduh, itu biji pasti netes, mules bener pasti. Di saat si Kartik mules karena bijinya netes separuh, Ghost pun langsung menjamah si Anju. Dan mereka pun tukeran iler dengan dipaksa-paksa. Kartik yang lihat itu jelas saja ingin menyelamatkan pacarnya dari sosoran demit hutan. Tapi apalah daya, bijinya itu lagi nyut-nyutan. Mules bos. Setelah puasnya dotin iler dari si Anju, si Kartik pun kembali jadi bulan-bulanannya si Ghost. Kembali lagi ke Salim, karena tahu yang hilang itu adalah anak mantan menteri, polisi pun langsung bergerak. Ketika menyelidiki rumahnya si Kartik, polisi pun mendapatkan fakta kalau HP mereka itu berada di rumah. Jadi polisi nggak bisa melacak GPS mereka. Rajan juga menemukan kaleng bir yang kayaknya sempat mereka minum sebelum mereka pergi. Nah, di luar, Rajan juga mengecek bekas ban mobilnya si Kartik. Dia pun langsung bisa menyimpulkan. Dari jejak mobil ini, dia bisa tahu kalau itu mobil berjenis SUV, berwarna hitam, mereknya Tata, belinya kredit 48 bulan angsuran, sekarang baru diangsur 14 kali. Karena udah tahu tipe mobil dan foto Kartik dan si Anju, polisi pun langsung melakukan investigasi mendalam. Nggak pakai lama, mereka pun langsung mengecek CCTV dari India-Maret. Dari CCTV itu, polisi berhasil menemukan footage mobil milik si Kartik yang masih ngangsur 14 bulan itu. Nggak lama kemudian, polisi pun bertanya ke apotek, apakah mereka pernah melihat cowok berewokan nafsuan ini atau enggak? Ketika melihat muka mesum si Kartik, penjaga apotek pun langsung sadar dan bilang, kalau tuh mas-mas 2 hari yang lalu beli condom rasa jeruk nipis di sini. Setelah itu, polisi juga nanya ke pom bensin. Untungnya, gara-gara kemarin Kartik jatuhin condom, mbak-mbak SPBU pun jadi ingat kalau mereka tuh pernah ngisi bensin di sini. Mengikuti petunjuk-petunjuk itu, polisi pun sampai di jalan hutan. Tapi karena udah gelap dan bahaya kalau jalan malam-malam di hutan, mereka pun memutuskan untuk kembali dulu dan besok akan lanjutin lagi nyarinya. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan kalau si Anju udah lemes. Dia pun mencoba mendirikan drum dan berniat melarikan diri dari sana. Dibantu Kartik yang bijinya udah tinggal 1 biji, mereka pun mengerahkan segenap tenaga yang masih tersisa. Nah, di luar diperlihatkan si Ghost yang lagi asik main beduk. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh 2 orang ini. Di saat si Ghost itu lengah, mereka pun mencoba melarikan diri. Sialnya pas kabur itu, Anju malah pakai ada acara kejengkang segala. Kambingnya, Kartik itu nggak sadar kalau pacar itu udah kejengkang. Iyalah kadal, ikut-ikutan kejengkang nih orang. Alhasil mereka pun malah kepisah. Setelah berlarian gak jelas kesana kesini, mereka pun berhasil ketemu lagi di bawah pohon angker. Tapi gak semudah itu kaburnya Ferguson. Spider-Man Tamil yang udah tahu mangsanya kabur malah mengejar mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun berhasil kembali ditangkap. Si Kartik itu diseret, sedangkan si Anju dibopong-bopong.
Oh, pinter banget nih orang, bopong yang gedal-gendil. Kambingnya pas dilempar ke dalam gua, si Kartik kepalanya malah bopeng karena kejeduk batu, sedangkan si Anju pegelinu kedubrak. Karena bopeng kepalanya, si Anju pun kembali histeris. Nah, di atas terlihat si Gos yang sedang melamun. Dia itu seperti mengenang masa kecilnya yang sengsara di hutan sendirian. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Salem yang ngigo. Pas bangun, dia pun kembali kepikiran sesuatu. Kalau orang pacaran itu pasti milih dua lokasi buat in the hoy. Tempat yang ramai banget sekalian, atau kalau enggak yang tempat sepi banget. Ya udah deh, sore harinya Salem pun kembali mencari keberadaan anak menteri dan pacarnya itu. Di saat para polisi menuju ke hutan, diperlihatkan bila si Anju merintih kesakitan. Dia juga memohon kepada Gos untuk memberinya sedikit air atau makanan. Tapi si Gos itu malah nggak peduli, dan dia pun malah main petak umpet sama si Anju. Mana pakai nyengir-nyengir lagi, kan serem liatnya. Ketika kembali menangkap si Anju, Gos pun pengen ngicipin si Anju. Elus-elus pupune, pegang-pegang bibirnya, modar cocote, digepuk pakai batu nggak tuh? Nggak mau membuang kesempatan, Anju pun langsung pengen melarikan diri pakai telinga si Gos. Untungnya dia berhasil kabur dari tulang kubur, dan kita pun diperlihatkan kejar-kejaran di awal film. Di saat kejar-kejaran itu, Rajan pun menyadari kalau ada kaleng bir yang sama persis dengan kaleng di rumahnya si Kartik. Mereka pun sepakat kalau si Kartik itu emang lewat jalan hutan rute nomor 17 ini. Sambil merekam, Salim juga mencoba mencari keberadaan dua pasangan bucin nyusahin itu. Sialnya di saat yang bersamaan Anju kabur-kaburan, si Salim itu malah memutuskan untuk putar balik karena kondisi udah gelap gulita. Alhasil, si Anju pun kembali ditangkap sama si Gos. Malam harinya diperlihatkan bila si Salim mengecek hasil rekamannya. Dia pun menyadari kalau di tempat mereka putar balik tadi itu ada cahaya api. Nggak mau nunggu sampai besok pagi, Salim pun langsung berniat mencari tahu tentang cahaya itu. Singkat ceritanya, Salim pun menyusuri hutan. Bajila, udah 2 kali om masih kaget aja. Karena ngeliat genderuwo putih-putih, si Salim ini malah turun. Dan dia pun malah melihat tetesan darah di godong. Ketika dia ingin kembali ke mobil untuk mengambil pistol, si Salim ini malah disikat sampai kelenger. Karena kasus hilangnya anak menteri dan inspektur polisi di rute nomor 17, berita itu pun menjadi sangat viral. Rupanya rute itu emang terkenal angker. Sudah ada 7 kasus orang hilang atau mati di rute itu. Untuk kasus pertama terjadi 25 tahun yang lalu. Saat itu terjadi kecelakaan satu keluarga insinyur yang bernama John. Di saat media dan polisi lagi sibuk, diperlihatkan kalau si Rajan itu kayaknya sih indak-indik ke mobilnya si Salem. Ketika nggak ada yang ngeliat, Rajan pun menyadari kalau ada pistol komandannya di sana, dan dia pun langsung nyikat tuh pistol. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan kalau si Salam itu siuman dari pingsannya. Dia tuh bingung, aku di mana ya? Sama kayak pasangan bucin kemarin, Salam pun mencoba mencari jalan keluar, tapi ujung-ujungnya dia malah mumet dewe muter-muter gak jelas. Ketika udah gempor, dia pun pengen ngasuh sambil sebat. Namun seketika dia tersadar karena mendengar suara dari balik tembok. Nah, di kantor polisi diperlihatkan si Rajan yang kong kali kong dengan polwan Devi. Dari Devi jugalah Rajan mendapatkan kunci ruang berkas. Rajan yang penasaran mencoba mencari tahu tentang kasus di rute nomor 17. Singkat cerita, dia pun menemukan klipingan koran yang membahas kasus hilangnya orang di rute itu. Anehnya, semua artikel itu ditulis oleh satu jurnalis yang sama, yang bernama Vignes. Kembali lagi ke Salem, dia yang mendengar suara rentihannya si Anju mencoba berkomunikasi dengan si Anju. Waduh, bikin kaget Om aja. Di saat Om dan si Anju kaget, si Gos ini malah cekikikan serem. Namun anehnya, dia meneteskan air mata sambil cengar-cengir dewe. Setelah itu, dia pun langsung pergi dari dalam gua, tentu aja sambil cengengesan juga. Nah, di tempat lain, karena penasaran, si Rajan akhirnya mendatangi si Vignes yang sudah pensiun. Dia itu ingin mendapatkan informasi tentang kasus rute nomor 17. Di sana, Vignes memberikan buku catatannya dan menyuruh si Rajan untuk membedah kasus kecelakaan insinyur 25 tahun yang lalu. Diceritakan kalau dulu itu ada insinyur hebat yang bernama John. Dia itu memiliki istri yang bernama Lastri dan anak cowok yang bernama Freddy. Di saat itu, ada menteri yang bernama Guru Murti. Dia itu sangat kuat dan disegani. Bersama mafia bernama Kazan Ibrahim, mereka ingin membuka hutan demi bisa mendapatkan kayu cendana merah yang sangat langka dan mahal. Dengan pengaruh politik dan uangnya, guru itu bisa membeli antek-antek penting. MLA, Sivaraman, Komisaris Polisi, Sankar Linggam, Kontraktor, Delpi Menon, Inspektur Polisi, Saminatan. Mereka semua bekerja untuk guru dan bersedia melakukan apapun demi tujuan gurunya tercapai. Suatu hari, guru menemui si John. Intinya sih, guru ingin menunjuk si John sebagai kepala insinyur proyek pembebasan yang kelak akan menjadi jalan rute nomor 17.
Sayangnya John tidak tertarik karena dia sadar itu akan merusak hutan. Apalagi proyek ini juga nggak penting-penting amat. Nggak mau menyerah, guru pun kembali mencoba melobi si John. Kali ini dia datang langsung ke rumahnya si John. Di sana guru memohon sekali lagi dan memperingatkan si John. Namun si John itu tetap aja pada pendiriannya. Karena ini orang nggak bisa digocek, guru dan antek-anteknya pun menggunakan cara lain. Di hari ulang tahun Freddy yang ke-10, guru itu bersikeras untuk membuatkan pesta ulang tahun yang sangat meriah. Tanpa sadar, John dan keluarganya itu udah mulai masuk jebakan Batman. Ketika John dan keluarganya hendak melewati jalur hutan, si Kasim itu sudah menunggu. Intinya sih, mobil mereka pun dibuat kecelakaan. Di saat itu, John pun meninggal di tempat. Sedangkan istrinya yang udah sendlip-sendlip langsung digeprek pakai batu hingga entet. Sialnya, Freddy yang berhasil selamat karena mental dari mobil malah bersuara pas ngeliat emaknya jadi emak-emak geprek pedes level 5. Ketika hendak mengejar si Freddy, ada motor yang kebetulan lewat. Nggak mau dicurigai, guru dan yang lain pun langsung kabur. Keesokan harinya, kabar tentang kecelakaan John pun terkuak. Dengan pengaruh politiknya, guru pun mengerahkan pencarian besar-besaran untuk menemukan si Freddy yang masih hidup. Tapi aslinya sih itu adalah operasi untuk membunuh si Freddy sebagai saksi mata. Freddy yang sadar kalau sedang diburu mencoba melarikan diri sekuat tenaga. Sialnya, dia malah tenggelam blinding dan jatuh ke dalam gua tanah. Semenjak saat itu, keberadaan Freddy pun tidak diketahui. Dan yang kita udah pasti tahu sih ya, tuh anak sekarang jadi ghost. Diceritakan juga 10 tahun setelah hilangnya si Freddy, di jalan yang sama, ML Asifa Rahman ditemukan tewas dengan mengenaskan. Setelah itu, Rajan menyadari kalau catatan si Vignes itu udah habis. Sebelum lanjut flashbacknya itu, diperlihatkan juga si Salim yang udah keser-keser lemes. Tapi dia segera menyadari kalau ada nasi sayur di meja. Nggak pakai mikir panjang, dia pun langsung nyikat tuh nasi. Maklum udah beberapa hari nggak makan. Setelah makan, Salim pun kepikiran ide. Dia pun langsung menekuk tuh piring aluminium untuk menggali lubang di sana. Ngeheknya, Ghost itu langsung sadar kalau dia nggak beres. Dia pun langsung masuk ke dalam gua. Ghost itu memperingatkan si Salim jangan usil. Dia itu tidak ada urusannya dengan polisi, tapi dia nggak akan segan-segan membunuh si Salim kalau dia mencoba menghalangi jalannya. Sebelum pergi, Ghost pun bilang kalau dia itu akan berburu-buruan terakhirnya, jadi tunggu aja. Di saat si Ghost lagi mengancam si Salim, Anju kembali mencoba melarikan diri. Tapi kali ini dia malah menemukan sebuah ruangan rahasia. Penasaran dengan semua barang-barang di sana, Anju pun mulai mengecek satu persatu barang-barangnya si Ghost. Mulai dari foto-foto keluarganya, foto semata kecilnya, pokoknya barang-barang kecilnya milik si Ghost. Dan sudah pasti, kita udah tahu kalau Ghost itu adalah si Freddy. Kembali lagi ke Rajan dan si Vignes. Rajan bertanya kelanjutan dari ceritanya si Freddy, bocah petualang. Rajan juga bertanya tentang sebab musabat kematiannya si Sivaram dan kenapa jalan itu sekarang ditutup. Intinya sih setelah kejadian itu, 3 orang antek-anteknya guru pun mati secara mengenaskan di jalur itu. Karena sangat brutal, polisi menyimpulkan kalau kematian mereka itu disebabkan oleh hewan buas atau hutan hantu. Atau hantu hutan, itulah pokoknya. Dirasa sangat mencurigakan, Rajan pun bertanya kemana Guru Murti sekarang berada. Nah, karena kematian 4 orang anak buahnya yang janggal, guru pun ketakutan dan langsung mengundurkan diri jadi menteri dan kabur ke Singapura dengan keluarganya. Tapi beberapa bulan yang lalu, anak dari Guru Murti yang bernama Kartik pulang ke India. Setelah itu, kalian udah pada tahu kan kelanjutan ceritanya. Karena ini sangat mencurigakan, Rajan pun langsung menyuruh si Devi untuk menyelidiki latar belakang ke-4 orang yang mati di rute nomor 17 dan biodatanya si Kartik. Nggak lama kemudian, Devi pun ngabari kalau ke-4 orang yang mati itu meninggal di hari ulang tahun mereka masing-masing. Sedangkan si Kartik besok adalah hari ulang tahunnya. Rajan pun langsung ngeh kalau yang menyerang mereka semua itu kemungkinan besar adalah si Freddy. Dia itu dendam karena di hari ulang tahunnya orang tuanya mati dibunuh. Nggak mau nunggu lama lagi, Rajan pun langsung berniat laporan ke inspektur pengganti sementara. Dia pun menceritakan semua investigasinya. Intinya sih, kalau mau menyelamatkan si Kartik, mereka punya waktu sehari lagi. Tapi Inspektur Kumar malah ngomelin si Rajan. Bukan tugas Rajan untuk menginvestigasi, itu tugas detektif loh. Lagian bukan kodratnya polisi India itu kerja keras kayak gini loh. Mbok lihat yang lain, mereka cuma nongkrong-nongkrong aja. Kalau dia nggak pakai helm baru langsung ditilang. Kamu itu polisi India, jangan sok-sokan. Di saat yang bersamaan diperlihatkan si Kartik yang kepalanya udah dihinggapin belatung. Itu kayaknya bukan belatung deh. Itu ulet Hongkong yang biasa dimakan sama burung tuh. Adalah intinya sih Kartik itu udah tidak bernyawa lagi karena kepalanya bopeng ke biji batu dan korengnya dimakanin sama ulet Hongkong. Mendengar teriakan dari si Anju, Salim pun langsung ngegas lagi untuk menggali tanah. Nah, di sisi lain, Rajan pun kembali menemui si Vignes. Dia tahu kalau pasti ada cerita yang belum diceritakan oleh si Vignes. Soalnya, kalau dipikir-pikir agak aneh ya. Kenapa pas di hari ulang tahun masing-masing korban, mereka malah pelesiran ke dalam hutan sendirian, seolah-olah ada yang menuntun mereka ke sana. Karena terus didesak, Vignes akhirnya menceritakan fakta yang sebenarnya.
Dialah yang membuat orang-orang itu pergi ke dalam hutan. Vignes itu dendam kepada orang-orang bangka itu karena John yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri harus tewas konyol di tangan para koruptor itu. Vignes meyakini kalau ada iblis yang mendiami hutan itu untuk membalaskan dendam kematian si John dan keluarganya. Setelah dari si Vignes, Rajan menemui si Devi dan tukeran mobil. Intinya sih Rajan ingin menyelidiki kasus ini bagaimanapun caranya dan menyuruh si Devi jangan sampai Kumar tahu tentang penyelidikan ini. Nah, di dalam hutan, si Ghost itu kembali sadar kalau ada suara aneh dari dalam gua. Ketika Ghost hendak mengecek, Salem pun kembali menutupi lubang galiannya. Dengan pura-pura pingsan lemes, Salem pun mencoba mengecoh si Ghost. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Rajan yang sedang menuju hutan rute nomor 77. Tak lama berselang, Salem pun berhasil menggali terowongan dari gua itu. Jelas aja Anju kaget. Lah, piye nggak kaget, tahu-tahu ada tangan sama muka mas-mas berkumis. Untungnya Salem cepat menjelaskan kalau dia itu adalah polisi. Sialnya, pas mereka mau kabur bareng, Spider-Man Tamil pun kembali muncul. Rupanya si Ghost itu udah sadar kalau Salem itu membuat terowongan. Cengok emang ini orang ya. Nggak pakai babi bu, si Salem pun langsung duel one by one dengan si Ghost. Tapi Salem yang udah keser-keser lemes nggak berkutik di hadapannya si Ghost. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Rajan yang turun dari mobil untuk mencari si Salem. Ketika si Salem dan si Ghost itu saling adu jotos, Anju pun mencoba melarikan diri lagi. Untungnya pas dia keluar, Rajan langsung menyadari hal itu. Sedangkan di dalam gua, Ghost pun berhasil dikeplakin pakai tulang. Habis itu, Salem pun langsung berniat kabur. Untuk menutupi jalannya si Ghost, Salem pun membakar gua itu. Alhasil tuh gua pun kebakaran sampai ngap-ngapan. Rajan yang melihat komandannya jelas saja heran, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Dan di akhir film mereka bertiga pun berhasil selamat dan bisa kembali dari neraka bawah tanah itu. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit ternyata. 1 tahun kemudian diperlihatkan kalau ada rombongan mobil mewah yang mendatangi rute nomor 17. Rupanya itu adalah si Guru Murti. Dia berniat bersiarah ke lokasi kematian anak-anaknya si Kartik. Di atas gua, Guru pun menangis. Dia itu sedih karena Kartik itu menjadi tumbalnya agar dia bisa selamat. Jadi dari awal Guru itu udah paham kalau Kartik pulang ke India pasti dia akan diburu oleh iblis hutan. Demi bisa hidup lebih lama, ini bangkai berjalan rela menumbalkan anaknya sendiri. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Tiba-tiba terdengar suara beduk dan si Guru pun langsung keseret. Abis itu dia pun kejet-kejet dan tewas dengan kepala yang bopeng-bopeng. Rupanya Ghost alias Freddy itu belum mati. Walaupun mukanya udah koreng-korengan parah, Freddy itu puas karena dia telah membalaskan semua dendam keluarganya yang telah mati. Tamat deh. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe kalau pada belum subscribe. Kalau ada yang mau support, Om bisa dengan super thanks ya. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om Breoks pamit dulu dan Pirmilatin.